jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni lihusnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasuli tasarahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bi taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa zurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarri li syarri min insin wa jinnatin bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-khair wa dalada ala al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, yang terhormat Sahibul Bait Mas Eko Sanjaya
terhormat senior kita bagi Yaya namanya Hidayat ya, insyaallah. Yang terhormat Bapak Hamzah dan segenap yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segenap nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, nikmat panjang umur, nikmat rahmat taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka ta'lim kita yang setiap malam Selasa kita adakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di majelis ini, lelahnya kita menuju tempat ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan turunnya rahmat kepada kita dan tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita kesepakati pada beberapa minggu yang lalu bahwa untuk malam ketiga kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu tajwid ya, membaca Al-Quran untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita. Hukum daripada mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung, dalam satu wilayah, kalau udah ada yang mempelajari ilmu tersebut, yang lain gugur. Begitu. Jadi kita harus berterima kasih nih sama yang pada belajar, Mas Eko buat belajar ya kan. Tetapi untuk mengamalkan atau kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Artinya mau nggak mau ya belajar. Iya. Kalau kita nggak bisa, bacaan kita salah, jadi berdosa. Karena mempelajari mengamalkan ilmu tajwid itu di dalam membaca Al-Quran adalah wajib ain. Dan sebelum kita mempelajari daripada ilmu tajwid ini, alangkah baiknya kita mengulang kembali ya, orang-orang tua kita dulu dalam menghormati, mengagungkan daripada Al-Quran, itu benar-benar paling memuliakan Al-Quran. Sehingga sampai Al-Quran kalau sudah dibaca itu mereka ini sebagian ulama-ulama yang enggak sejalan dengan kita bilangnya bid'ah. Padahal kan kita bukannya menyembah, kita mengagungkan, mengagungkan Al-Quran ya. Kita mensyukuri Al-Quran, berkat Al-Quran kita bisa tahu ya kan, bisa beribadah. Tapi ya begitu dah memang orang-orang yang sono. Menafsirkan daripada hadis, menafsirkan daripada Al-Quran ya sesuai maknanya. Padahal ilmu bahasa Arab itu luas. Ada ilmu balaghahnya, ya. Ada ilmu mantiknya. Nah itu yang harus kita pelajarin, ilmu-ilmu alatnya tuh. Kalau udah ukurannya ustadz harus punya ilmu itu. Makanya Masya Allah, orang baru bisa tahlil, baru bisa baca doa dan panggil ustadz. Padahal kan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum mereka kuasai gitu. Sebenarnya Ani juga nggak mau kalau dipanggil ustadz. Bukan ukurannya, masih jauh ya. Kita sama-sama belajar aja ya Mas Eko ya. Ya adapun dalam kita membaca Al-Quran ya, itu ada beberapa adabnya yang mesti kita penuhi. Yang pertama, di dalam kita memegang atau menyentuh Al-Quran dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan wudu. Harus punya wudu kita kalau baca Al-Quran.
Artinya apa? Kalau kita megang Al-Quran tanpa wudu, ya berdosa. Dosa. Iya. Nggak boleh sembarangan. Bahkan kalau kita menaruh Al-Quran itu jangan melebihi daripada dengkul kita, di bawah gitu misalnya dengkul kita gitu. Nggak ada hormatnya berarti, nggak ada ta'zim. Bahkan kalau bisa Al-Quran itu kita simpennya di tempat yang paling atas dan jangan ada sesuatu di atasnya lagi. Jangan ditindihin ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu taruh tumpuk-tumpuk aja, nggak taunya Al-Quran paling bawah. Nah, gitu. Berarti kurang adab. Yang kedua, kalau kita mau baca Al-Quran itu sunnahnya adalah bersihin mulut. Alhamdulillah kita kalau di sini sekarang udah ada yang sikat gigi ya. Kalau zaman dulu, zaman Nabi ya, ya mau sholat, siwa, mau baca Quran, siwa. Bahkan Imam Malik itu, dia nggak akan baca hadis satupun hadis, hatta dia bersiwak dulu, bahkan berwudu dulu. Yang selanjutnya itu kalau kita mau baca Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Artinya kita harus baca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Mohon perlindungan daripada syaitan. Jangan sampai pada saat kita membaca Al-Qur'an digodain, ya kan? Nah, syaitan pokoknya di mana aja dah. Ada kesempatan diambil sama dia. Ya. Jadi kita baca ta'awuz itu salah satu sunnahnya. Dan juga setelah itu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan basmalah itu bukan ayat Quran, bukan awal ayat daripada perjalanan Quran. Ya. Ada yang bilang kalau kita bacanya tengah-tengah nggak sampai baca Bismillah gitu. Ini kan ikhtilaf aja. Kita alangkah baiknya karena kita mengerjakan sesuatu yang baik, yang kata Nabi gimana? Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak didahului dengan bismillah maka tertolak ya, atau tidak sempurna. Nah, ini kita ambil hadis ini untuk kita amalkan pada saat kita membaca Quran. Mau itu di tengah, mau itu di awal surat kita baca bismillah. Kecuali untuk surah Taubah. Surah Taubah itu nggak ada bismillahnya di Al-Quran. Iya. Bisa dicek di surah Taubah, surah ke-9. Yang selanjutnya perintah di Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Tertil itu hati-hati, perlahan-lahan, jangan terburu-buru, dan harus dengan tajwidnya, namanya tartil. Jangan kita saking meliuk-liuknya irama tapi nggak memperhatikan tajwidnya. Nah itu salah juga. Dilagu-laguin tapi nggak tahu batas-batasannya, mana yang panjang, mana yang pendek. Nah itu sama aja. Bukan tartil namanya. Jadi perlahan dan dengan kaidah tajwid yang berlaku. Terus juga disunahkan kita mengindahkan atau mengiramakan suara kita dengan merdu gitu. Nah, itu juga salah satu sunahnya kalau kita mau baca Quran ya, kita perindah suara kita. Nah, mungkin itu dulu ya, jangan banyak-banyak terlupaan. Jadi yang utama dulu. Jadi sebelum kita baca Quran, kita berwudu, kita bersiwak, dengan ta'awud, dengan bismillah, dan kita baca dengan tartil. Ya.
Gimana sekarang mau sistemnya? Kita ngaji satu-satu. Satu boleh. Ya jelas. Kurang satu. Ini nggak buat. Punya lu kan kasih Bukan dah, itu dulu. Hati-hati ini biar di sini gitu. Ya. Dari sekian banyaknya surah dalam Al-Quran yang mesti dan wajib kita benar-benar tahu, ya, maknanya juga kalau bisa kita tahu adalah surah Al-Fatihah. Ya, karena dia salah satu yang wajib di dalam kita melaksanakan sholat, termasuk rukun qauli, rukun perkataan, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Artinya kalau Fatihah kita salah, tidak sesuai dengan kaidahnya, tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan tajwidnya, sholat kita biasa batal. Jadi kita pelajarin Al-Fatihah dulu nih di awal, ya. Oh iya, untuk buku pedomannya kita nggak pakai buku pedoman tapi pakai aplikasi aja ya. Boleh. Ini ada aplikasi bagus, cuma sayang ada iklannya tapi nggak apa-apa dah. Yang kuahnya nggak ada. Ini cari bisa nggak nih dihapus? Biasanya kan bisa dihapus kalau bayar gitu. Ini nggak ada. Tahsin makhrajul huruf. Di Play Store ya. Ini kan biasanya kalau aplikasi gitu ya, buat ngilangin iklan berbayar, ada 5.000 atau berapa gitu. Ini nggak ada. Berarti juga nggak dikasih ini sama beliau ya. Online ya. Dua. Tahsin makhrajul hijaiyah. Makhrajul huruf ya. Makhrajul hijaiyah. Gambar X gitu. Iya, Tahsin makharijul hijaiyah. Hitam kan? Iya benar. Ya. Soalnya di sini di beranda home ya, itu ada kita diajarin makhrajnya. Nah, karena kan kita pertemuan ini sebulan sekali, Be. Takutnya lupa. Nah, di sini dia ada contohnya gitu. Biar buat ngingetin gimana sih nyebutin huruf A, ba gitu. Nah, kita bisa ngulang-ulang di sini. Dikeluarkan pada tenggorokan yang terjauh. A, I, A, I, U, ba. Maksudnya tenggorokan yang terjauh, ini kan tenggorokan. Yang jauhnya ya tenggorokan atas, berarti pangkal tenggorokan. Jadi ntar buat belajarnya silakan buka apa namanya aplikasinya. Nah di sini kita banyakin praktek aja ya. Jadi nanti di mana yang salah kita bisa tahu, kita koreksi, kita benerin gitu ya. Gitu aja Mas Eko ya. Jadi kalau kita di anak-anak bocah mah karena setiap hari ketemu enak belajarnya. Besok mungkin mereka masih ingat, ya kan, kita ingat lagi. Ini sebulan sekali deh kita belajarin teorinya, besok udah lupa lagi. Mereka udah tua ya, Be. Banyak kan lupanya. Ya kan itu ceramah hari tadi ini ditanya lagi udah lupa gitu. Karena mau separisi gitu kita ditanya udah lupa gitu. Ada dia.
Nanti mungkin untuk teorinya ada di e-booknya. Nah, kita buka dan nanti sedikit-sedikit. Sekarang kita dengerin bacaan suratul Fatihah kita dulu dah. Karena ini adalah yang terpenting, yang jadi pokok dari ibadah sholat kita. Itu bahkan di kitab Safinatul Najah itu sampai disebutin tasdid-tasdidnya tuh ya nggak boleh sampai dilepas. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, harus kena gitu tasdidnya. Kan kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim, ya kita kasih contoh dulu. Dulu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada tulisannya A'udzu ini. A huruf alif, ain. Nah, terus beda. A itu tenggorokan pangkal tenggorokan, nya di tengah. Kalau dia benar nggak tengah di sini. Hidung beda. Aduh, kan ini yang jelek nih. Hubungin pengembangnya nih. A'udzu za itu huruf zal. Tapi ini di sholat nggak ada ya. A'udzu nggak pakai baju, tapi disunahkan kita baca. Tapi dalam arti baca sir aja. Artinya kita aja yang dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zu itu hurufnya di ujung lidah, menyentuh gusi gigi seri. Ada nggak di situ? Biasanya ada gambarnya, dikasih gambaran kan. Iya. Oh, di juz sama biasanya ada. Enggak, kalau Quran yang itu ada yang ada mutajibnya. Kalau ini enggak sekarang. Ada. Tadi huruf ain dikeluarkan di tengah-tengah tenggorokan. Jadi tengah-tengah. Kalau alifnya ada di pangkal di atas. Ain, gitu. Zu itu di gigi depan lidah menyentuh gigi seri. Gigi seri itu apa? Gigi depan ya? Gigi depan, bagian atas. Za. Makanya kalau bocah-bocah tuh, karena dia belum paham apa yang kita omongin, kita bilang, coba gigit dulu lidahnya. Gitu. Gigit, za. Gitu. Itu namanya za. Itu ada dua hurufnya, jangan sa sama sa. Sa. Gitu. Za, sa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya. Ini yang harus bedain juga dengan sa. Sya. Masya Allah. Kita butuh suaranya juga karena dia ada contohnya. Kita kencengin iklannya gede banget. Sya dengan sa, sya. Huruf sa dikeluarkan dengan ujung lidah kita. Nah itu sa, Antara dua gigi. sa yang titik 3 itu. Ini yang shin. Jangan kalau syaitan itu pakai shin. Berikan latihan irama berikut ini. Karena
Sa, bukan sa. subas, Shin. sang, sadi, Dikeluarkan dengan mengangkat tengah lidah ke langit-langit. Sya, sya. Jadi lidah pinggirnya tengahnya itu ditempelin ke langit-langit. Sya, sya. Sa, kalau sa itu di ujung lidah sa, ya. Kayak salasa, salasa. Kalau sin biasa mus, mus, mustaqim. Ntar buat bedanya ada di sini. Mus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis, bibir, huruf syafatain, ba. Ab. Nah, kalau kita mau tahu makhrajnya keluarnya di mana, itu kita sukunin hurufnya. Ab. Nah, tahuan berarti dia di lidah. Kalau as, kalau aj, berarti dia ada di lidah menentu langit-langit. Aj. Ya kalau nggak kalau nggak dimatiin, nggak disukun, nggak kelihatan makhrajnya. Nggak ketemu kita di mana nih makhrajnya gitu. Alaihim Bismil, mim sama ba sama tuh, ya, huruf syafatain. Ab. Harus rapat bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu salah satu huruf hamas, ada suara angin yang keluar. Roh, ya. Kalau kita nyebutnya hak kecil, roh, ya. Jangan roh, beda dengan hei, hirrah, beda, harus beda. Hirrah. Kenapa? Kalau kita menyebutnya nggak sesuai dengan makhraj, itu bisa merubah daripada makna. Ini yang kita takutkan. Kita nyebut azabun alim atau azabun alim, itu beda. Alim dengan alim. Alim yang amat pedih, alim yang maha mengetahui. Jauh banget beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, roh. Nah, ini di kaidah tajwidnya menyebut huruf ra. Nah, itu ada tafhim dan tarqiq. Ada yang tipis, ada yang tebal. Tafhim itu tebal, tarqiq itu tipis. Yang tebal tuh ya seperti ini, Allah, ra, wa, Allah. Yang tipisnya ghairi, ri, ya. Enggak ri, ya. Ghairil, itu tipis. Kalau dibaca ghaira, baru tebal lagi. Jadi kalau huruf ra berbaris kasrah itu bisa dibaca tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yau, jangan baca yau. Yau pakai u. Yau, ya. Yau, jangan yau. Yau.
Maliki yaumiddin. Iya. Nah, ini kadang-kadang iya kita nggak baca tasdidnya. Ini ada tasdid. Iya. Iya. Harus di tasdidin dulu. Harus diidghamin dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau baca Quran, baca waktu sholat pelan-pelan, biar kedengaran, biar sampai ininya, makhrajnya, karena kaidahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bedain dengan kalau pakai huruf H kecil, beda nanti dia pakai huruf H besar. Ya. Dia hurufnya itu ada di tenggorokan paling ujung, paling bawah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am, yang satu alif yang satu ain, an'am gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang Pak sering baca bukan an'am. An'am apaan? Am. Kalau bocah nggak apa-apa, am. Kalau udah tua jangan am. Imam. Jadi imam begitu juga. Jadi imam. Masya Allah. Am. Idean ya. Terus jangan belakang teh. Am. Iya. An'am. Beda tuh ya. Satu am. Pakai ain. Am. An'amta 'alaihim ghairil, waktu nyebut ghair jangan pakai ghair, jangan pakai ghairil mag, jangan dikol-kolain. Ogen tuh bukan termasuk huruf kol-kola, jangan dipantulin, jangan mage, jangan begitu. Ghairil mag, jangan mag, ya ghairil maghdubi. Do sama dal beda. Da mau du jadi pinggiran lidah menyentuh geraham atas. Mau du ya, do op. Jadi sisi pinggiran lidah menyentuh geraham bagian atas. Bedanya dengan dal, kalau dal ujung lidah menyentuh gusi gigi atas, serinya ya, gigi depan. Op. Ya, beda. Kalau dal itu ujung lidahnya, kalau bot pinggir lidahnya. Op, yop, aku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Masih kok baca. Iya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dipanjangin. Jangan iya. Karena dia bukan idgham biguna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya harus iya. Bacanya di A-nya dia. Iya harus dimasukin ke huruf ya. Iya. Jadi seakan-akan y-nya ada dua gitu. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim jangan keluarin pantulan, jangan keluar ghairil maghdubi ghairil maghdubi masih mantul iya. Apa-apa belajar dikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ayo Bang Hamzah. Bagus tuh Mas Eko. A'udzu billahi minasyaitonir Syaknya kurang. syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jangan him. Nirrahim. Agak ke atas lagi. Nirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya aja ya. Susah juga ya buat Firdaus ya. Bedain dengan alif. An'amta. Coba an'amta. 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 Agak ke tengah aja ada dia di tengah tenggorokan dia. An'am. Berarti kalau orang Arab ya pasti An'amta. Iya. Gitu. An'amta. An'amta. Nah, iya gitu. Dah, ayo, B. Lanjut. Apa-apa, B. Belajar. Iya. Ya kan kalau kita baca Quran terbata-bata itu pahalanya double. Pahala kita bacanya, pahala kita Memberinya. capeknya tuh. Iya, memberitahunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Harus
Ditasdidin dulu Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ha. Jangan ada ha-nya. Alhamdulillah. Jangan ada ha. Suaranya jangan ada al-ha gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Soal itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu di sini. Iya. Atasnya itu dia kan ya. Iya. Gitu. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Menggunakan ain susah juga ya, bedain yang alif ya. Sering-sering nyebut yang ini aja nih, an'am, an'amta, An'amta yang satu a, yang satu a-nya nih a, yang satu a, yang satu a, a ada ke, a iya, an'amta, an'amta alaihim, an'amta alaihim ghairil maghdubi. Zaman dulu ikutin pengajian ibu-ibu tuh yang ngajar kan. Lah kalau ibu-ibu pernah kita kalau nyebut ha, gitu. Bukan ibu-ibu yang ngajar. Oh bukan. Yang ngajar si Kamaluddin. Iya. Iya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Benar kan tapi ya saya bilangin juga benar kan? Ghairil maghdubi alaihim. Wala bukan ibu-ibu yang ngajarin. Kamaluddin. Iya. Oh itu. Ya Haji Kamaluddin. Jadi ntar kita pelajarin makhrajnya dikit-dikit satu. Besok insya Allah kita mulai teori dari yang paling dasar. Jadi sebelum kita ngaji, ntar insya Allah kita teori dulu sekitar 15 menit. Situ baru kita baca. Kalau begini nih, aneh ikutin pengajian semua. Insya Allah. Billahi ta'ala. Sebabnya malam minggu malam Senin Haji Benyamin yang ngajar di Al Ilyas habis sisa. Kalau hari Rabu siang kan Ustadz Kamaluddin. Kita dengerin aja di luar gitu. Kayak keren gede. Pinteran iya ntar. Gurunya banyak. Iya. Biar cepet. Iya. Biar cepet dapat. Ya kelamaan kan sekali. Yang penting Al-Fatihah ini Iya. ya, benar-benar diperhatiin Disempurnakan. makhraj hurufnya, tasdidnya. Nah ini penting untuk kesempurnaan daripada sholat kita ya. Jangan-jangan kita udah sholat gini gitu kan Salah. udah taunya Fatihahnya masih salah. Ini itu yang menyebabkan gak diterima jadinya doa-doa kita. Ya alhamdulillah kita masih mau belajar, insya Allah dimaafin. Di buntut itu Al-Fatihah. Kan yang gak mau belajar, yang udah salah, ya, dia gak tahu salahnya, gak mau belajar lagi. Seperti Seakan-akan dia udah paling pinter. Lagi jadi imam lagi. Di rumah ada tuh satu. Guru di depan. Di tempatannya ada begitu. Orang komplek.
bacaannya. Ya, kita nggak salahin dia, kadang-kadang di masjid kalau lagi nggak ada orang Dia sendiri. dia sendiri maju. Gitu dah, serba salah. Karena kan kita kalau maghrib emang nggak awalan ke masjid, karena kan kita mau langsung ngajar lagi. Takutnya kalau kita disuruh jadi imam, lama di zikirnya, kesian anak-anak nungguin gitu. Makanya begitu ada imam baru aneh maju masuk. Kadang imamnya nggak ada yang mau maju, repot lah. Orang komplek masuk, bacaannya masih begitu, kita tahu sendiri. Ya udah. Kalau di daerah tempat rumah, kalau di rumah ajan dia, komah dia, imam dia. Ya borongan lagi. Kalau di tempat putih, ente borongan nih, dapat borongan. Kita gak ada yang mau maju. Iya, gitu. Kadang-kadang orang yang bisa, orang nggak mau. Iya, nggak mau ada yang maju. Gitu. Cukup sampai sini kali ya? Iya dah. Wallahu a'lamu bishawab. Allah